Masih melanjutkan episode sebelumnya, latihan Vegeta bersama Whis kini sudah berjalan 6 bulan. Maka dari itu, cerita ini pun time skip ke masa Pan sudah dilahirkan. Kehidupan keluarga Gohan saat ini terlihat sangat bahagia sekali dengan hadirnya anak mereka. Satan dan Gohan setiap hari selalu menghibur Pan yang menurut Videl sudah beberapa kali mereka lakukan. Tapi ketika melihat cucunya diombang-ambing oleh Gohan dan Satan, Cici sangat marah sekali dan sontak langsung memarahi mereka. Cici bilang jangan memperlihatkan hal-hal berbau pertarungan karena dia ingin Pan menjadi wanita feminim tidak seperti kedua kakeknya. Sebagai manusia terkuat di bumi, Satan justru menolak karena dia ingin menjadikan Pan seorang ahli bela diri. Pindah ke sisi lain, nampak Bulma saat ini sedang ada di tempat keramaian sambil menaiki mobil. Tiba-tiba ada seorang penjahat yang sedang dikejar oleh seorang polisi yang ternyata adalah Krillin. Ketika dua penjahat itu menabrak mobil Bulma, sontak saja Bulma sangat marah dan akhirnya mengejar mereka semua. Dengan menyalakan nos pada mobilnya, dia meluncur untuk membuat para penjahat itu terpental sampai tepar. Bulma pun terkejut karena baru tahu jika Krillin sekarang bekerja sebagai polisi. Ketika para penjahat sudah diamankan, Krillin justru memberikan surat tilang pada Bulma karena dia ngebut di jalanan. Sontak saja Bulma sangat marah karena Krillin membuat perintah seenaknya. Pindah ke sisi lain, setelah sebelumnya Krillin ditelepon oleh Gohan, akhirnya mereka mengajak Goku untuk pergi ke rumah Gohan. Terlihat saat ini Cici menutup pintu kamar karena sangat kesal melihat cucunya dipermainkan. Sementara itu, Cici memberitahu Videl agar dirinya bisa mendidik Pan menjadi wanita yang baik. Goku yang juga sangat ketakutan pada istrinya justru nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Bulma yang masuk ke sana untuk membantu membujuk Cici. Tapi ternyata Bulma malah berada di pihak Cici karena merasakan juga sakitnya jadi istri manusia Xian yang doyannya cuma bertarung aja. Bulma juga berkata lebih baik seperti Gohan karena dia adalah pekerja yang keras dan tidak seperti suaminya yang saat ini sudah 6 bulan pergi berlatih bersama Whis. Sontak saja Goku yang sedang menguping pembicaraan mereka langsung terkejut sambil menerobos tembok kamar itu. Goku menanyakan kepada Bulma kapan Whis akan kembali lagi ke bumi karena dia juga ingin berlatih bersama Whis. Setelah tahu Whis akan datang beberapa bulan lagi, Krillin pun memberi ide pada Goku untuk menggunakan Sun Kanido dan melacak aura Ki Vegeta. Tapi ketika Goku melacak Vegeta ke berbagai planet, ternyata dia nggak bisa merasakan Ki Vegeta karena jarak yang begitu jauh. Akhirnya Goku pun hanya bisa menunggu waktu saja sampai Whis memutuskan untuk berkunjung ke bumi. Maka dari itu Goku pun setiap hari selalu ke rumah Bulma untuk menanyakan apakah Whis sudah datang. Tidak kenal tempat dan juga waktu, Goku selalu membuat Bulma panik. Karena sering sekali diganggu oleh Goku, akhirnya Bulma memberikan ponsel pada Goku untuk memberitahunya jika Whis sudah datang. Cici yang melihat tingkah mereka sontak merasa curiga apakah mereka sedang selingkuh. Nah, dari hal itu kerjaan Goku sekarang hanya memperhatikan ponsel saja untuk mengetahui informasi dari Bulma. Sementara itu, Gohan yang merasa aneh dengan tingkah ayahnya akhirnya memutuskan untuk mengikuti Goku kemana Goku pergi. Nampak Goku memakai baju kebanggaannya setelah ditelepon oleh Bulma. Setelah bertemu dengan Whis, Goku pun langsung mengutarakan keinginannya berlatih seperti Vegeta. Dan yang amazing, gak seperti Pangeran Congak yang harus memasakkan makanan dulu, Goku justru diajak Whis secara cuma-cuma. Sementara itu, Gohan yang melihat ayahnya akan berlatih dengan Whis justru sangat marah karena jika Cici tahu maka dia akan marah. Sebelum mereka pergi, Whis pun meminta Goku untuk menunggunya karena tujuan Whis datang ke bumi adalah untuk memakan makanan yang enak. Setelah selesai makan, tiba-tiba Cici yang udah tahu semuanya datang untuk menghentikan kepergian Goku. Akan tetapi, Gohan dan Goten yang ingin membela ayahnya kemudian membujuk ibu mereka untuk membiarkan ayahnya pergi. Karena kekuatan Goku sangatlah diperlukan jika bumi diserang musuh lagi. Tapi Cici yang tetap bersikeras meminta Goku untuk menjadi seorang ayah yang baik, terlebih sekarang Goku sudah menjadi seorang kakek. Whis yang gak mau mengganggu rumah tangga Goku memutuskan untuk pergi sendiri saja. Goku pun langsung melepaskan Cici dan berlari menggapai Whis. Cici yang ditinggal Goku begitu sedih. Tapi setelah itu Cici justru senang karena gak mau menghentikan keinginan Goku. Jika Goku lapar, pastinya dia bakal kembali lagi ke rumah. Akhirnya mereka menghapus kesedihan ini dengan mengadakan pesta untuk Pan. Kembali ke posisi Goku, terlihat kali ini mereka telah sampai di planet Berus yang disambut Pangeran Congak. Melihat Goku ikut bersamanya, Vegeta udah nggak terkejut lagi karena Goku pastinya memang akan melakukan hal sepertinya.
Setelah lama nggak melihat Pangeran Chongak, Goku merasa aura Ki Vegeta sekarang sudah berbeda dibanding sewaktu masih di bumi. Vegeta pun mengajak Goku untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya dia lakukan selama 6 bulan ada di sini. Dan tugas pertama yang diperlihatkan Vegeta yaitu mereka harus mengganti spray kasur milik Beerus. Tapi nggak boleh membuatnya sampai terbangun. Karena mereka nggak boleh membuat Beerus bangun, jadi mereka harus menunggu waktu yang tepat sampai mereka bisa mengganti spray itu. Nampak Beerus yang mengigau justru menyerang Goku sampai dia terpental. Pangeran Chongak yang lengah juga ditendang wajahnya sampai dia terpental ke arah jam pasir, yang jika mengenainya maka benda itu akan meledak. Mengetahui itu, Goku pun segera memindahkannya keluar dan meminta Whis untuk menjaganya. Alhasil, Whis pun terkena ledakan dari kekonyolan Goku. Kemudian kali ini Beerus mengunci gerak Goku walaupun dia sedang tertidur pulas. Melihat ada sedikit celah, Pangeran Chongak segera mengganti spray itu tanpa membuat Beerus terbangun. Selama 6 bulan berada di sini, Vegeta bilang beginilah syarat agar dia bisa dilatih oleh Whis. Dan gak cuma mengganti spray saja, Vegeta juga memberitahu Goku masih banyak kerjaan rumah lain yang harus mereka lakukan. Salah satunya yaitu mengepel lantai, membereskan akuarium, dan membersihkan rumput. Nah, sebagai rival yang gak mau kalah, mereka pun bersaing untuk mencabut rumput itu tanpa menyisakan sedikit pun. Setelah sekian lama menunggu, Whis pun datang dan mengajak mereka untuk memulai latihannya. Sebelum itu, Whis juga memberikan baju khusus pada Goku karena baju lamanya sudah sangat usang. Setelah latihan pertama dimulai, mereka harus mengangkat sebuah batu berat dan mengelilingi tempat ini. Dan untuk membuat latihan ini semakin tegang, Whis juga menambahkan beberapa tantangan. Jika mereka beristirahat atau berhenti, maka mereka akan terjatuh ke dalam dunia tanpa ujung, yang lantainya menghilang setiap detiknya. Tiba-tiba Whis menghentikan latihan mereka karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan Whis pun mengirim mereka kembali ke kamar Beerus. Nampak Beerus tiba-tiba menyerang mereka walaupun dia masih dalam keadaan tertidur. Di malam harinya, Goku bilang kalau latihan yang mereka jalani sangatlah berat. Pangeran Chongak menegaskan jika Goku nggak kuat di sini, lebih baik Goku pulang saja. Tapi Goku langsung tertidur pulas tanpa mendengar ocehan Vegeta. Sementara itu, Whis sedang berbicara dengan ikan peramal. Whis berkata tujuan dia melatih mereka adalah agar mereka bisa menguasai Ki tanpa berubah menjadi Super Saiyan. Hal tersebut untuk membuat mereka terbiasa dengan kekuatan murni mereka. Di sisi lain, ketika Goku sedang tertidur pulas, terlihat Vegeta justru masih bangun dan kembali melakukan latihannya. Keesokan harinya, latihan mereka pun kembali dilanjutkan. Latihan kali ini mereka berdua harus bertarung melawan Whis untuk menguji seberapa cepat gerakan mereka. Tapi Whis menegaskan walaupun mereka menggabungkan kekuatan untuk melawannya, tapi kekuatan mereka yang sekarang gak mungkin bisa mengalahkannya. Akhirnya mereka pun langsung mencoba membuktikannya. Dan di sini terlihat walaupun mereka menyerang Whis sekuat tenaga, tapi Whis bisa menghindari serangan mereka dengan santai. Setelah itu, Whis menghentikan pertarungan ini dan menegaskan bahwa kecepatan mereka masih sangat lambat. Untuk membuat kecepatan yang maksimal, mereka harus melakukan gerakan tanpa pikiran, yaitu bergerak dengan bebas. Sampai saat ini, Whis juga berkata bahwa Beerus masih belum bisa menguasai kekuatan ini karena dia selalu bergerak dengan pikirannya. Pindah ke tempat lain, nampak para mantan anak buah Frieza sedang menuju ke sebuah planet. Tapi tiba-tiba muncullah sinar laser yang cukup besar sampai membuat Yupo mereka oleng. Nampaklah dua makhluk misterius yang salah satunya mirip seperti Beerus dan satunya lagi seperti Whis. Dilihat dari pakaiannya, nggak salah lagi mereka adalah dewa penghancur dan juga angel. Kemudian kita pun akan diperlihatkan kondisi Frieza sekarang yang lagi dikelilingi oleh para boneka amit-amit. Meskipun tempatnya sangat indah, namun Frieza menganggap itu adalah neraka baginya. Sementara itu, para anak buah Frieza kini sedang panik karena pesawat mereka malah terbakar. Selain itu, posisi Frieza kini digantikan oleh seorang makhluk kecil bernama Sorbet. Jadi, tujuan mereka mengelilingi angkasa adalah untuk mencari bangsa Namekian karena mereka berniat akan menghidupkan Frieza kembali. Tapi, karena tidak ada informasi mengenai bangsa Namekian, maka mereka akan gunakan bola naga yang ada di bumi. Kita cek lagi kondisi Goku yang kembali melanjutkan latihan mereka. Pangeran Chongak yang masih belum menyerah tetap bersikeras untuk mengenai satu pukulan pada Whis. Kemudian Whis menghentikan pertarungan ini karena melihat mereka sudah cukup kelelahan. Whis juga bilang kalau saat ini sudah ada peningkatan pada kecepatan mereka.
Tapi kelemahan yang masih dimiliki Pangeran Congak adalah terlalu agresif dan gak bisa dibuat santai. Sedangkan Goku adalah sebaliknya. Dia terlalu santai dalam segala hal yang menyebabkan Goku gampang lengah. Kembali ke planet bumi, saat ini Piccolo sedang menjadi pengasuh Pan karena Gohan dan Videl tidak ada di rumah. Tiba-tiba Piccolo terkejut merasakan ada aura ki aneh yang akan menuju ke bumi. Sedangkan Gohan gak bisa merasakan apapun karena dia jarang berlatih. Sementara itu, geng Pilaf telah berhasil menemukan 7 bola naga, namun Sorbet dan anak buahnya datang untuk merebut bola naga itu. Karena merasa ketakutan, akhirnya Pilaf membantu mereka untuk membangkitkan Dewa Naga Shenlong. Sorbet pun dengan cepat meminta Shenlong agar Frieza dihidupkan kembali. Tapi Shenlong menegaskan bahwa tubuh Frieza sudah hancur berantakan akibat pertarungan sebelumnya melawan Trunks masa depan. Maka dari itu, meskipun dia dapat menghidupkan Frieza kembali, tapi tubuhnya tetap tidak bisa disatukan. Tapi anak buah Sorbet menjelaskan bahwa mereka masih memiliki alat yang bisa menyatukan tubuh Frieza kembali. Akhirnya Shenlong pun menghidupkan Frieza dengan potongan-potongan tubuhnya. Lalu Shenlong pun menawarkan 2 permintaan berikutnya karena kekuatan Shenlong sudah di-upgrade oleh Dewa Dende. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan Sorbet untuk menyatukan tubuh Frieza kembali. Tapi tiba-tiba sebelum kata itu diucapkan, geng Pilaf mendahulukan permintaan Sorbet dengan meminta apa yang mereka mau. Alhasil Shenlong pun mengabulkan keinginan geng Pilaf terlebih dahulu. Setelah Shenlong menghilang, Sorbet segera mengumpulkan tubuh Frieza lalu pergi dari bumi agar G-Factor tidak menemukan mereka. Nah, sedangkan geng Pilaf yang mendapatkan uang serta es krim dari Shenlong segera beranjak pergi dengan bahagia. Di sisi lain, pemanggilan Shenlong ternyata dirasakan oleh Piccolo dan juga Gohan. Mereka begitu khawatir dengan permintaan yang diucapkan orang itu. Sekarang kita cek Sorbet lagi yang kini sedang menunggu bangkitnya Frieza. Dan setelah bagian tubuh Frieza bersatu, dia pun bangkit kembali dengan sangat senang. Sorbet dan semua bawahan pun segera menyambut kebangkitannya karena hal itu adalah yang paling mereka tunggu-tunggu. Satu persatu mereka memperkenalkan namanya dan akhirnya kita tahu bahwa si botak bernama Tagoma. Tagoma dikatakan memiliki kekuatan yang besar setara Jarbon dan Dodoria. Lalu setelah dihidupkan seperti ini, Frieza menegaskan dia ingin membalas dendam kepada Goku dan semua orang-orang bumi. Mendengar hal itu, Tagoma begitu terkejut dan meminta Frieza untuk tidak melakukannya, karena hal itu hanya akan membuang waktu saja. Tapi Frieza yang kesal segera menembak Tagoma dengan laser cendol sampai Tagoma terjatuh. Frieza nggak sampai membunuhnya karena dia nggak mau menggunakan kekuatannya hanya untuk seekor teri. Seketika hal itu membuat semua anak buahnya ketakutan dengan kekejaman dari Frieza. Sorbet lalu berkata alasan mereka enggan untuk menyerang bumi karena Goku sudah semakin kuat setelah berhasil mengalahkan Majin Buu. Tapi Frieza tidak takut akan hal itu karena sejak kecil dia sudah dinobatkan sebagai makhluk paling jenius. Walaupun tanpa melakukan latihan sedikit pun dia sudah memiliki kekuatan yang hebat. Nah, dari hal itu Frieza merasa jika dia mau berlatih serius selama 4 bulan saja, kemungkinan kekuatannya akan jauh lebih kuat dibanding kekuatan Goku yang sekarang. Maka dari itu, selama 4 bulan ini Frieza akan menggunakan semua waktunya demi menjadi lebih kuat lagi. Di sisi lain, Goku dan Vegeta sedang berlatih tanding 1 lawan 1. Keduanya beradu jual beli pukulan dengan sengit. Whis yang terus memperhatikan mereka berkata mereka harus bisa mengetahui aura ki yang dikeluarkan oleh lawan masing-masing. Maka dari itu, Goku dan Vegeta pun memejamkan mata mereka untuk berfokus pada ki keduanya. Setelah itu, mereka pun kemudian jual beli pukulan dengan sengit yang terlihat kali ini agak berbeda. Nah, saat mereka saling beradu pukulan, tiba-tiba keluar pancaran ki berwarna biru yang membuat mereka sama-sama terkejut. Nggak hanya mereka, Whis juga merasakan bahwa Goku dan Vegeta sudah berkembang pesat. Kemudian datanglah Berus yang nampaknya baru bangun karena kebisingan yang dilakukan oleh mereka. Tiba-tiba Berus malah bersin yang seketika bersinnya saja bisa menghancurkan sebuah planet. Loh bro, kalau kena kita bisa lenyap kita bro. Iya juga bro. Kemudian Berus bertanya pada Goku dan Vegeta kenapa mereka bisa ada di planet ini. Dengan santai, Goku menjawab bahwa tujuannya ke sini adalah untuk berlatih. Berus yang masih curiga pada mereka sontak berkata apakah mereka mengincar posisi dewa penghancur? Oh, nggak gitu kok om, aku mengincar posisi di atas om. Setelah itu, ketika tahu Whis nggak membawakan makanan untuknya, Berus pun curiga kalau Whis sering bolak-balik ke bumi saat dirinya masih tidur.
Sontak saja Whis berbohong kalau tujuan dia ke bumi adalah mencicipi makanan paling gak enak agar Berus tidak sempat merasakannya nanti. Oh gitu ya bro. Hehe, ketipu juga kau kucing. Kemudian waktu pun time skip ke 4 bulan berikutnya, yang dimana Frieza sudah selesai melakukan latihannya. Di sisi lainnya nampak ada sebuah UFO mendarat di rumah Bulma. Goten dan Trunks pun berdiri untuk melihat siapa alien yang datang. Ternyata alien tersebut mirip seperti Ultraman dan memiliki nama yaitu Jaco. Setelah Bulma datang, dia langsung mengenalinya karena ternyata mereka adalah teman lama. Dan tujuan Jaco ke bumi adalah untuk mencari informasi tentang siapa orang yang pernah mengalahkan Frieza. Nah, setelah tahu orangnya adalah Goku, sang manusia Saiyan, Jaco cukup terkejut. Terlebih, dia ketakutan setelah tahu Goten dan Trunks adalah keturunan Seiya. Lalu, Jaco pun meminta Bulma untuk segera memanggil Goku karena ada sesuatu penting yang harus dia katakan. Bulma bilang kalau Goku lagi berlatih bersama suaminya di planet Berus. Jadi, Jaco pun menceritakan saja pada Bulma bahwa Frieza akan segera tiba di bumi dengan membawa 1000 pasukannya. Sontak saja, Bulma yang udah tahu keganasan dari Frieza di planet Namek langsung menghubungi semua G-Factor yang ada di bumi. Karena dalam 1 jam lagi Frieza akan mendarat. Krillin yang pernah dibunuh Frieza kini masih trauma, tapi dia tetap bersiap-siap demi keluarga dan bumi yang harus dia lindungi. Sebelum pergi, dia juga meminta 18 untuk mencukur rambutnya jadi gundul lagi. Ketika menuju ke lokasi, semua G-Factor pun telah berkumpul untuk bekerja sama. Mereka pun merasakan aura Ki Frieza kini sudah bertambah lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Frieza mendapatkan info bahwa Goku nggak ada di bumi. Hal itu membuat Frieza senang karena dia bisa mengamuk sepuasnya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.